Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Armianus Burhab, mahasiswa pendidikan profesi guru Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya siap untuk melaksanakan praktik ujian kinerja di SDK Waling dengan tema udara bersih bagi kesehatan, subtematika pembelajaran yang pertama. Demikian perkenalan dari saya. Selamat pagi dan salam sehat. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, daripada hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan, subtematika memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yang pertama, melalui mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu mengaitkan informasi tentang bahaya kabut asap dari pernapasan dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca teks, siswa dapat menguraikan cara melindungi organ pernapasan dari bahaya kabut asap dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat memberi saran cara menjaga organ pernapasan dengan benar. Yang keempat, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan ini. Kedua orang ini sedang apa? Sedang apa anak-anak? Ya, silakan. Sedang menghirup udara segar. Baik, sekarang Bapak minta anak-anak untuk berdiri. Dan coba anak-anak praktekkan cara menghirup udara segar seperti yang terdapat di dalam gambar. Jadi silakan. Oke, baik, silakan dulu. Jadi itu adalah cara menghirup udara segar seperti yang terdapat di dalam gambar. Anak-anak sudah menghirup udara segar. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan apa itu pernapasan? Saya, Pak. Silakan. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Dari bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen itu apa anak-anak? Oksigen merupakan gas yang sangat utama bagi proses pernapasan yang kita hirup dari udara di sekitar kita. Kelancaran pernapasan merupakan hasil dari kerja berbagai organ dan jaringan. Jadi untuk bernapas itu anak-anak melibatkan berbagai organ yang terdapat di dalam tubuh kita. Apa-apa saja organ pernapasan anak-anak? Dari organ pernapasan itu yang pertama ada rongga mulut. Setelah rongga mulut ada juga rongga hidung, rongga mulut,
epiglotis, paru-paru, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan rongga perut. Itu adalah beberapa organ pernapasan. Dan juga pada organ pernapasan. Jadi ada rongga hidung, ada rongga mulut, epiglotis, paru-paru, faring, laring, trakea, bronkiolus, dan diafragma, serta rongga perut dan alveolus. Itu adalah beberapa organ-organ pernapasan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang di depan ini. Gambar apa ini anak-anak? Gambar kebakaran hutan. Jadi ini yang ada di depan ini merupakan gambar kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu akan mengakibatkan kabut asap dan akan menyebabkan udara tercemar. Bukan hanya kabut asap yang mempengaruhi udara tercemar, ada kabut asap, polusi udara, asap rokok. Itu adalah bagian atau berbagai jenis kabut asap yang dapat mencemarkan udara. Nah anak-anak, sekarang anak-anak diminta untuk membacakan teks bacaan yang berkaitan dengan bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Dari satu orang untuk membaca teks bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Silakan. Bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisi sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Terima kasih. Jadi itu adalah tes bacaan yang berkaitan dengan bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Setelah membaca tes ini, anak-anak diminta untuk membuat kata-katanya, membuat kalimat tanya berdasarkan tes yang sudah dibacakan tadi. Nah, sebelum masuk ke situ, Bapak ingin menjelaskan kembali kira-kira apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Yang pertama anak-anak, dari bahaya yang pertama dari kabut asap, yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Itu merupakan bahaya yang pertama. Yang kedua, anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang berikut, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang berikut, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayur, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut akan mudah terjadi. Jadi itu adalah beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Dari kabut asap itu anak-anak sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi ada beberapa bahaya seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
Dan salah satunya itu adalah kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Nah, itu adalah beberapa bahaya kabut asap. Nah, baik anak-anak, di tengah serangan wabah COVID-19 yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan, kewajiban untuk menjaga kesehatan organ-organ di sistem pernapasan semakin terasa. Jadi anak-anak, di situasi COVID-19 ini, jadi kewajiban untuk menjaga kesehatan organ-organ di sistem pernapasan semakin terasa. Dengan apa? Dengan berbagai cara menjaga organ pernapasan, maka kita sudah berperan dalam mencegah penyebaran virus corona semakin merajalela. Ingat, organ pernapasan bukan hanya paru-paru. Sekali lagi Bapak jelaskan, dan organ pernapasan bukan hanya paru-paru, mulut, hidung, hingga tenggorokan, itu juga merupakan termasuk di dalamnya. Sehingga pencegahannya pun perlu dilakukan secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, dan organ pernapasan itu bukan hanya paru-paru, mulut, hidung, hingga tenggorokan, itu juga merupakan organ pernapasan. Karena itu merupakan organ pernapasan, maka wajib kita menjaganya. Cara menjaga organ pernapasan seperti apa anak-anak? Ada berbagai cara. Dan ada berbagai cara dalam menjaga organ pernapasan. Jadi ada berbagai cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama apa? Yang pertama rajin berolahraga. Rajin apa? Rajin berolahraga. Pernah olahraga? Pernah. Jadi itu yang pertama. Ya, cara menjaga organ pernapasan yaitu rajin berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Dan yang keempat, minum banyak air putih. Itu adalah beberapa cara menjaga organ pernapasan. Jadi yang pertama rajin berolahraga, yang kedua makan makanan yang bergizi, yang ketiga rajin mencuci tangan, dan yang keempat minum banyak air putih. Kenapa hal ini perlu dijaga? Untuk menghindar dari penyakit pernapasan dari wabah COVID-19, dan juga ini adalah cara kita memutus penyebaran penyakit COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini. Maka tugas kita adalah harus menjaga organ pernapasan. Karena dengan menjaga organ pernapasan maka kita turut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena apa? Karena organ pernapasan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh kita. Nah, karena itu sangat penting maka tugas kita menjaganya dan merawatnya dengan berbagai cara. Yang pertama, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, dan banyak mengkonsumsi air putih atau banyak minum air putih. Ya. Itu adalah beberapa cara menjaga organ pernapasan. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan teks bacaan yang sudah dibacakan oleh anak Tio tentang bahaya kabut asap dan juga cara mengatasinya. Dan juga Bapak sudah jelaskan bagaimana bahaya kabut asap itu, bagaimana juga cara menjaga organ pernapasan. Nah, sekarang Bapak minta kepada anak-anak untuk berdiskusi dalam kelompok, tapi sebelum itu Bapak ingatkan. Jadi setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi dan juga dari teks yang sudah dibacakan oleh teman anak Gio tadi, maka Bapak ingin meminta kepada anak-anak untuk membuat kalimatnya berdasarkan kata-katanya. Nah, masih ingat yang kata-katanya? Masih. Siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja yang termasuk kata-katanya? Saya, Pak.
Nah, silakan. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa? Apa, siapa, Di mana, di mana, bagaimana, mengapa. Itu adalah kata-kata. Ya, tugas anak-anak sekarang yaitu berdiskusi, membuat kata tanya, membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan anak-anak diminta untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Nah, bagaimana suguhannya? Bapak memberikan contoh yang pertama. Contoh 1 di situ kita akan membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa. Kalimat tanyanya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Itu contoh. Nah, tugas anak-anak sekarang membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya seperti yang terdapat di dalam gambar. Nomor kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Bisa mengerti anak-anak? Jadi sekali lagi, anak-anak diminta untuk membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bapak sudah berikan contoh tadi. Misalnya kata tanya apa? Nah, pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah anak-anak membuat kalimat tanya dengan kata tanya, yang kedua tugasnya anak-anak yaitu bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap. Dan yang ketiga berikut lagi, jelaskan hubungan kebakaran hutan dengan organ pernapasan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, anak-anak diminta untuk mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, anak-anak diminta untuk menyebutkan apa nama organ pernapasan yang ada pada gambar. Yang ketiga, tulislah bagian-bagian organ tersebut. Jadi setelah mengamati gambar, anak-anak diminta untuk menuliskan bagian-bagian organ pernapasan. Contoh, A itu organ pernapasan apa? B apa? C organ pernapasan apa? D, E, dan G. Tugasnya anak-anak hanya menuliskan di kolom yang sudah disediakan. Dan Bapak sebentar akan bagikan lembar kerjanya. Nanti anak-anak diminta untuk menuliskan pada kolom apa-apa saja organ pernapasan yang terdapat di dalam gambar. Bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Berdiri dulu. Masih ingat dengan tebu PPK dan salam PPK? Masih. Kalau begitu kita sama-sama membuktikan salam PPK dan tebu PPK. Kita mulai dari salam PPK. Mulai. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kalau tebu PPK? Tebu PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
diskusi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Coba kelompok 1 memberikan contoh lain cara melindungi diri dari kabut asap selain yang sudah disebutkan tadi. Baik, terima kasih. Jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok. Sudah? Sudah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 1 yang berkaitan dengan bahaya kabut asap dan juga cara mengatasinya. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan kelompok 2 pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok 1 diminta untuk mendengar dan menanggapi kalau ada tanggapan. Kepada kelompok 2, waktu dan kesempatan Bapak berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kebakaran hutan dengan organ pernapasan manusia, yaitu asap kebakaran hutan dapat memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain. Kemampuan kabut asap tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, baik, terima kasih. Mari kita organ-organ pernapasan. Kepada kelompok 1, waktu dan kesempatan Bapak berikan. Baik, terima kasih. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, rongga mulut. Yang ketiga, epiglottis. Dan yang keempat, trakea. Yang kelima, bronkus. Yang keenam, bronkiolus. Yang ketujuh, alveolus. Bagaimana kelompok 2 ada tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, Bapak berikan kepada kelompok 2 waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan organ-organ pernapasan yang terdapat di dalam gambar. Kepada kelompok 2, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, rongga hidung. 2, rongga mulut. 3, epiglottis. 4, trakea. 5, bronkus. 6, bronkiolus. 7, alveolus. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1 ada tanggapan? Tidak Tidak? Tidak ada. Dan itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Daripada kesempatan yang berikut, Bapak ingin menjelaskan kembali yang berkaitan dengan pertanyaan atau kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Baik anak-anak, dari kata tanya itu, kalimat tanya itu merupakan kalimat tanya itu merupakan sesuatu yang diperoleh berdasarkan teks. Jadi anak-anak dan adik sudah baca teksnya dan diminta untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Jadi Bapak sudah berikan contoh tadi, apa penyebab kabut asap, itu merupakan kalimat tanya. Kenapa itu merupakan kalimat tanya? Karena ada kata tanya apa. Yang kedua, seperti yang sudah anak-anak sampaikan tadi, di mana indeks atau siapa yang berusaha untuk mematikan titik-titik kebakaran. Kenapa itu dikatakan sebuah kalimat tanya? Karena menggunakan kata tanya siapa. Itu yang berkaitan dengan kata tanya. Dan juga cara mengatasi kabut asap sudah saya jelaskan tadi, yaitu sudah anak sebutkan tadi, yaitu memakai masker. Apa lagi? Memakai masker, tidak merokok dan lain-lainnya. Itu merupakan cara apa? Cara apa itu? Nah, baik anak-anak, itu adalah beberapa materi yang sudah kita sama-sama pelajari, yang sudah anak-anak diskusi, yang sudah Bapak jelaskan. Baik anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri materi kita hari ini, Bapak ingin
kesimpulannya anak-anak, kesimpulan yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Itu kesimpulan yang pertama yang diperoleh pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, cara menjaga organ pernapasan. Cara menjaga organ pernapasan yaitu yang pertama rajin berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, dan yang ketiga, minum banyak air putih. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Jadi itu beberapa cara menjaga organ pernapasan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, menginginkan jawaban. Jadi itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya sendiri mengandung kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan ini adalah beberapa kesimpulan yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pulang Bapak akan berikan anak-anak tugas. Melalui menyimak contoh, siswa mampu menguraikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Yang terakhir atau yang kelima, melalui mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menuliskan dalam bentuk tabel informasi dan teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Itu adalah beberapa tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, dan saya minta anak-anak berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bina bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi sebelum pulang, Bapak akan berikan soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Jadi soalnya itu ada tiga nomor. Nomor 1 orang baca. Silakan Gio. Nomor 1, apa saja penyebab polusi udara? Nomor 2, tuliskan 3 cara mencegah polusi udara yang kamu ketahui. Nomor 3, apa kegunaan tari rambut hidung dan selaput lendir? Jadi ini adalah 3 soal atau 3 pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Jadi ini soal dikerjakan di rumah, besok baru dikumpul. Baik anak-anak, dari materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Dari sebelum pulang, sekali lagi Bapak ingatkan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga jangan lupa belajar. Dari sebelum pulang, 1 orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Silakan duduk dan selamat siang.